Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pemilu di Indonesia pasca kemerdekaan. Pemilu di Indonesia pasca kemerdekaan merupakan perjalanan panjang dan kompleks yang mencerminkan evolusi demokrasi negara ini. Dari sistem yang terpusat dan otoriter hingga menuju sistem yang lebih demokratis dan inklusif. Meski masih terus berproses, pemilu telah menjadi arena perebutan kekuasaan, ekspresi politik, dan refleksi dinamika sosial politik bangsa. Baik, di sini saya akan menganalisis pemilu di Indonesia pasca kemerdekaan menggunakan 5W plus 1H. Yang pertama, apa atau what? Jenis, bentuk, dan sistem pemilu. Pemilu di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak kemerdekaan. Awalnya, pemilu difokuskan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan konstitut untuk merumuskan undang-undang. Namun, seiring perubahan sistem pemerintahan dan perkembangan demokrasi, jenis dan sistem pemilu pun mengalami perubahan. Yang pertama itu era demokrasi parlementer pada tahun 1955. Pemilu 1955 merupakan satu-satunya pemilu yang relatif bebas dan demokratis sebelum era Orde Baru. Sistem proporsional diterapkan mengakomodasi banyak partai politik. Hasilnya menunjukkan kemenangan Partai Masyumi dan Nahdlatul Ulama, mencerminkan pluralisme politik Indonesia saat itu. Namun, sistem ini juga menunjukkan kelemahan dalam membentuk pemerintahan yang stabil. Yang kedua, era Orde Baru pada tahun 1971 sampai 1997. Yang kedua, era Orde Baru pada tahun 1971 hingga 1997. Pemilu di era ini lebih bersifat formalitas, dominasi golongan karya atau Golkar, dan keterbatasan partisipasi partai politik lainnya menjadikan pemilu jauh dari prinsip demokrasi. Manipulasi suara dan intimidasi meluas, menciptakan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga itu era reformasi pada tahun 1999 hingga sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru, pemilu kembali diarahkan pada prinsip demokrasi. Sistem multipartai dihidupkan kembali dan pemilihan presiden secara langsung menjadi ciri khas era ini. Meskipun demikian, proses pemilu masih terus mengalami penyempurnaan, termasuk revisi Undang-Undang Pemilu untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Perdebatan mengenai sistem proporsional terbuka dan tertutup menunjukkan proses perbaikan yang terus berlangsung. Pemilu juga melibatkan pemilihan legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Yang kedua itu mengapa atau why. Tujuan dan latar belakang pemilu. Tujuan utama pemilu di Indonesia adalah untuk memilih wakil rakyat yang akan mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Lebih luas lagi, pemilu bertujuan untuk yang pertama itu legitimasi kekuasaan, memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih untuk menjalankan kekuasaan. Yang kedua, perwujudan kedaulatan. Rakyat. Mewujudkan kedaulatan rakyat di mana rakyat berdaulat menentukan pemimpinnya. Yang berikut, partisipasi politik. Memfasilitasi partisipasi politik masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang berikut, pergantian kekuasaan secara damai. Memungkinkan pergantian kekuasaan secara damai dan tertib, mencegah konflik.
Latar belakang setiap pemilu berbeda-beda. Pemilu pada tahun 1955 didorong oleh semangat demokrasi pasca kemerdekaan. Pemilu Orde Baru melatar belakangi oleh upaya pemerintah untuk mengokohkan kekuasaan. Pemilu reformasi dilatar belakangi oleh tuntutan reformasi dan demokratisasi, menghasilkan sistem yang lebih terbuka dan kompetitif. Yang ketiga itu di mana atau where, lokasi dan tempat pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, mencakup daerah perkotaan dan pedesaan, termasuk daerah terpencil dan terisolir. Lokasi tempat pemungutan atau suara TPS didesain untuk memudahkan akses bagi seluruh warga negara yang memiliki hak pilih. Upaya khusus dilakukan untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses guna memastikan partisipasi masyarakat. Yang keempat, kapan atau when, waktu dan jadwal pemilu. Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara berkala dengan jadwal yang ditetapkan dalam undang-undang. Pemilu legislatif dan presiden biasanya diselenggarakan secara serentak. Penentuan jadwal pemilu seringkali menjadi pertimbangan politik, memperhitungkan stabilitas politik dan periode pemerintah. Yang berikut, perubahan jadwal dapat menimbulkan perdebatan politik dan pertimbangan yang kompleks. Yang kelima, siapa atau who, pelaku dan pihak yang terlibat. Banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk yang pertama itu KPU atau Komisi Pemilihan Umum, lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Yang berikut, partai politik, lembaga yang mencalonkan peserta pemilu. Yang ketiga, peserta pemilu, calon legislatif dan presiden atau wakil presiden. Yang berikut, pemilih, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Yang berikut, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, lembaga independen yang mengawas jalannya pemilu. Yang berikut, kepolisian dan TNI, berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu. Yang berikut, media massa, berperan dalam menginformasikan proses pemilu kepada masyarakat. Yang berikut, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, berperan dalam melakukan pengawasan dan advokasi. Yang keenam, bagaimana atau how, proses dan mekanisme pemilu. Proses pemilu di Indonesia melibatkan tahapan yang panjang dan kompleks. Yang pertama itu tahap persiapan, pendaftaran partai politik, pencalonan dan kampanye. Yang kedua itu tahap pelaksanaan, penghitung suara. Yang berikut itu tahap penetapan pemenang, pelantikan pejabat terpilih. Yang berikut, mekanisme pemilu terus mengalami penyempurnaan. Sistem pencoblosan, sistem perhitungan suara, dan penggunaan teknologi informasi terus berkembang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Sistem proporsional terbuka dan tertutup menjadi perdebatan yang menunjukkan upaya terus-menerus untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Yang berikut, penggunaan sistem elektronik atau e-voting juga menjadi perbincangan yang terus dikembangkan untuk menunjang proses pemilu yang lebih efisien dan transparan. Baik teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan materi pemilu selama di Indonesia. Pemilu di Indonesia pasca kemerdekaan ini merupakan proses yang dinamis dan terus berkembang. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, pemilihan umum telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya pembangunan demokrasi yang lebih baik. Perbaikan sistem peningkatan partisipasi
masyarakat dan peran lembaga pengawas merupakan kunci untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis. Perbaikan terus-menerus diperlukan untuk menjamin kualitas dan integritas pemilu di Indonesia. Baik teman-teman, itu saja materi yang bisa saya jelaskan dan paparkan mengenai pemilu di Indonesia. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching. Bye-bye.